Oke, record. Oke. Agak berat mungkin ya MS Team ya. Jadi kita kembali lagi kepada satu konsep, yaitu masih ingat mudah-mudahan ya. Jadi algoritma machine learning yang kita akan pelajari ini itu bergantung sama data ya, data ini training set, data latih ya, set itu data ya, ini latih, jadi buat dia belajar, algoritmanya supaya belajar ya. Jadi ini, atau enggak saya ada ininya ya, Miro ya kayaknya ya, saya punya Mironya ada, Miro, bentar ya teman-teman ya, pakai Mironya. Bentar. Makasih nih teman-teman. Nah, Times New Roman ya, pakai Times New Roman aja. Share screen lagi. Teman-teman, jadi gini ya teman-teman ya, saya ini mengikuti satu mata kuliah. Penjelasan saya ini berdasarkan satu mata kuliah yang namanya itu machine learning, dan ini saya yakini mata kuliah ini machine learning dari Stanford ini adalah salah satu yang terbaik ya. Jadi saya pengen teman-teman dapat dasarnya dulu ya, dasarnya dari sini sih ya teman-teman ya. Dari sini ya teman-teman ya, saya ngikutin mata pelajarannya itu, penjelasan saya itu dari course yang di sini ya teman-teman ya. Saya share lagi ininya apanya, nah di situ ya, supaya tahu teman-teman ya. Jadi bagus juga sih kalau teman-teman bisa ngambil kuliah ini secara gratis ya, dan nanti dapat sertifikat juga sih kalau misalnya teman-teman lihat sertifikatnya kayak gini sih teman-teman ya. Kasih lihat aja ya ke teman-teman ya, supaya teman-teman dapat ini lumayan juga sertifikatnya gitu, kayak gini sertifikatnya. Oke, fokus sana. Lumayan lah ya teman-teman ya, dapat sertifikat dari Coursera. Nanti kalau teman-teman menyelesaikan ini dapat sertifikat kayak begini. Nah kayak gitu, Stanford Online nama kita ya. Itu lumayan ya buat nambah-nambah kemampuan ya, nambah kemampuan dan juga nambah portofolio data diri kita gitu ya. Oke ya, supaya teman-teman lihat. Oke, kita akan lanjutkan ya. Jadi terakhir kita akan mempelajari, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk? Ada yang mungkin bingung? Cukup jelas ya. Jadi ini training, data training ini sebagai input ke algoritma learning model. Ini modelnya itu H ya, karena kita model machine learning kita itu adalah yang paling sederhana adalah regresi linear ya, regresi linear, linear regression teman-teman, regresi. Jadi modelnya itu seperti ini, garis lurus, bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C. Masih ingat ya SMP atau SMA? SMP kayaknya, persamaan garis. Tapi kita ubah aja sedikit sesuai dengan istilahnya machine learning, terminologi machine learning. Y-nya itu jadi H ya, fungsi X, kemudian ada M, X ya, itu jadi theta 1X, dan ada C
C itu adalah theta 0. Ya. Jadi kita akan mencari theta 0 dan theta 1 supaya kita bisa bikin garisnya, persamaan garisnya, gitu ya. Kita udah sampai sana ya. Oke, jadi bagaimana cara mencari theta 0 sama theta 1-nya? Ya, teman-teman ya. Nah, untuk itu kita akan berkenalan dengan satu istilah. Ini saya mau kasih tahu aja secara umum ya, secara umum teman-teman. Terus ya, secara umum algoritma machine learning terdiri dari 4 komponen secara umum ya. Jadi ada juga yang nggak ada, tapi umumnya ini ada. Pertama ada data. Ya, kita udah jelasin kan data kita ya. Data kita udah jelasin. Kemudian ada yang kedua, ada cost function. Ini kita akan masuk nih. Atau fungsi. Function itu kan fungsi. Cost itu biaya. Dan yang ketiga itu adalah ada modelnya. Oke, modelnya. Dan yang keempat itu adalah algoritma optimasinya. Ya, jadi ingat, ini biasanya ada 4 ini. Ya, dataset kita udah punya. Ya. Yang seperti ini. X1, Y. Ya, untuk supervised learning. Jadi ada datanya itu dari 1, 2, 3, sampai M biasanya, sampai terserah berapa banyak data ya. Nah, ini cost function yang akan kita bahas. Ya, modelnya kita udah punya nih. Modelnya itu adalah ya. Hx model kita itu tadi di atas sudah ada ya, fungsi dari X ya, theta 0 plus theta 1 X. Ya, modelnya kayak gini. Algoritma optimasi nanti kita akan bahas ya. Ini akan kita bahas dulu hari ini nih. Ya, mudah-mudahan bisa. Fungsi biaya. Jadi kita akan lihat fungsi biaya, atau ada juga yang ngomongnya ini error function. Fungsi error. Ya, fungsi error. Error function. Ya, ada juga. Nah, apa itu? Cost function atau fungsi biaya atau error function itu apa? Ya, teman-teman. Betulnya teman-teman bisa melihat di sini ada errornya nih. Error itu kayak gini, teman-teman. Nih, lihat nih. Lihat nih. Ini kan data kita ya. Saya A ya. Oke. Prediksi kita ini prediksi kita nih. Misalnya ini misalnya A1 ya, A1. Prediksi kita misalnya B1. Lihat teman-teman. Di sini lihat nggak teman-teman, ada error. Ini errornya itu ini nih. Lihat nggak nih? Ini yang disebut dengan error nih. Error nih. Ya nggak? Prediksi kita itu B1 ya. Tapi sebetulnya kan harusnya kan ini. Harusnya di sini nih. Ya. Itu error yang pertama, ini saya sebut error yang pertamanya. Yang pertama. Ini juga nih, lihat nih teman-teman. Ya. Ini data kita nih misalnya. Data kita itu misalnya A2. A2 ya, data kita nih. Prediksi kita itu adalah B2. Ya, lihat nggak teman-teman? Errornya mana? Ini errornya nih. Jarak ini. Error ini. Ini kita sebut aja error yang kedua. Error.
Error yang kedua. Lihat nggak teman-teman? Ya, harusnya kan di sini. Benar nggak? Harusnya kan di sini nih. Harusnya kan ini. Ya, harusnya ini kan. Jadi ada error-error itu yang ini nih. Ya, mudah-mudahan paham nih. Kalau nggak paham nanyakan ya. Ini errornya nih. Ini errornya ini, segini. Segini errornya. Kan harusnya kan segini di sini nih. Tapi kita prediksi di sini. Paham nggak? Ini errornya gede, Bang. Errornya ini gede nih. Lihat nggak nih? Harusnya kan di sini. Di sini nih harusnya. Di sini nih. Sedangkan kita prediksinya di sini. Ya, sedikit hampir sama B2. Ya. Lihat nggak? Yang ini errornya. Yang ini mah nggak ada error. Pas. Pas banget. Harusnya sekian, datanya di sini kan dilalui oleh garis kita. Bagus itu mau udah prediksinya udah tepat ya. Cuman ini kan ada error nih. Harusnya kan di sini, tapi kita prediksinya di sini ya. Jadi prediksinya di sini nih. Jangan harusnya kan di sini mungkin. Ya, gitu teman-teman. Ya, jadi ada error atau error function, fungsi error ya. Nah, errornya ini kalau teman-teman lihat baik-baik ya errornya ya. Apa itu errornya ya? Jadi errornya itu kalau teman-teman lihat baik-baik ya, itu adalah prediksi kita, ya prediksi kita nih untuk data yang ke satu ya. Saya mudah-mudahan saya notasinya udah dapat dipahami ya. Saya banyak notasinya ini, notasinya H buat prediksi kan, X data yang ke satu. Error itu adalah prediksi kita dikurangi dengan Y-nya itu adalah Y data ke satu. Setuju nggak nih teman-teman? Ini error kita untuk data yang ke satu. Ini adalah error untuk data yang ke satu nih. Data ke satu. Oke nggak nih? Ya, jadi error-errornya ini kita kumpulin, kita tambahin semua. Tambahin. Ya, untuk data yang kedua. Data yang kedua berarti ya prediksi yang data yang kedua. Prediksi data yang kedua dikurangi Y2. Ya, ini adalah error buat data yang kedua. Dan seterusnya. Ya, kita akan coba bentar. Teman-teman mau nanya enak nggak pakai MS Teams atau mau pindah ke Zoom? Saya khawatirnya teman-teman nggak enakin atau sama aja? Sama aja sih Pak. Oh, sama aja, baik. Ya, iya, apa? Nggak kedengeran, sorry. Sama aja, Pak. Oh iya, terima kasih. Ya. Ya, gitu ya. Saya benar-benar ini saya nggak langsung jebret pakai rumus ya. Saya coba masuk ke intuisinya dulu nih. Bisa aja sih masuk ke rumus, tapi saya takutnya teman-teman jadi malah nanti puyeng takutnya. Saya meskipun kita mungkin lambat ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Nanti teman-teman kalau teman-teman udah bisa ini ya, nanti mata kuliah pengantar kecerdasan buatan kayaknya udah gampang. Pengantar kecerdasan buatan mata kuliah itu nanti pakai bahan Huawei sih. Ya tapi dasarnya ini ya salah satunya. Jadi teman-teman kalau udah mengerti ini sih, udah ada cost function, ada model, ada algoritma optimasi, ada dataset, ya udah gampang. Ya. Oke. Dan ini yang terakhir nih, saya pakai titik-titik karena datanya banyak ya.
Saya pakai titik-titik aja, datanya yang terakhir itu misalnya data yang ke M. Ya, data yang ke M, berarti di sini Y-nya juga Y yang ke M. Ya, ini untuk data yang ke M. Ya. Ini data yang ke M. Oke? Ya. Oke, ini kayak gini errornya. Error untuk data ke-1, error untuk data kedua, error untuk data yang ketiga, error untuk data yang keempat, dan seterusnya sampai data yang ke M. Ya, data yang ke M. Oke? Nah, errornya ini kita pengen buat dia positif. Ya, positif. Takutnya kan ada nanti kalau errornya misalnya di sini errornya -1, kemudian di sini errornya itu +1. Ini kan jadi habis. Errornya jadi habis. Celaka kan? Harusnya ada errornya kekurangan -1, ada errornya kelebihan 1 prediksinya. Tapi kalau berlawanan tanda, ini jadi saling menghabiskan. Gawat, bahaya maksudnya, bukan gawat, bahaya. Ya. Oleh karena itu, supaya tidak ada yang beda tanda kayak begini, maka caranya di matematik adalah ya kita harus kuadratin. Ya, harus dikuadratin. Itu logika yang pertama. Jadi supaya errornya tidak ada yang negatif. Ya, jadi kalau dijumlahin semua jadi terjumlah semua. Oke? Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau di simbol matematik ada yang namanya sigma. Ini teman-teman tahu nggak nih dengan lambang ini? Penjumlahan ya. Sigma ya. Ini saya pakai notasi sigma. Kalau bingung tanyakan ya teman-teman ya. Jadi saya bisa pakai notasi sigma untuk menyederhanakan ini. Sigma itu kan artinya penjumlahan. Penjumlahan data yang ke-1, data yang kedua, data yang ketiga, sampai data yang ke M. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya simbolkan dengan I. Oke, kurangi Y. I. Kuadrat. Oke nggak nih? Ya, jadi notasi ini semua, yang jumlah-jumlah ini, saya sederhanakan pakai sigma. Oke, jadi ini adalah, kalau teman-teman lihat, ini adalah apa teman-teman? Ini adalah jumlah semua error. Jumlah dari semua error kesalahannya, error dari data ke-1, error dari data kedua, sampai error pada data yang ke M, dijumlahin semua. Ya, dan kita tertarik nggak dengan jumlah? Ya, pengen tahu errornya jumlahnya gede, tapi kita biasanya menggunakan seperti hanya di statistik. Kalau kita pengen tahu nilai dari mahasiswa kita, atau pengen tahu tinggi dari mahasiswa, atau tinggi dari penduduk Indonesia, biasanya kita pakai rata-rata. Ya, pakai rata-rata. Oke, jadi teman-teman lihat di sini kita juga mau pakai rata-rata. Mau pakai yang namanya itu rata-rata. Rata-rata error. Rata-rata error gimana? 1 per semua datanya itu ada M. Sigma. I sama dengan 1. Sampai M. Ya, teman-teman ya. Ya, rata-rata error. Oke. Dan untuk mempermudah
kedepannya, ya untuk mempermudah kedepannya, ya kita akan tambahkan di sini, ya ini tambah 2, jadi 2 kali, ya ini kayak 1/2, setengah ini ya, setengah 1/2, 1/2 kali 1/m, ya. Nah inilah yang disebut dengan cost functionnya. Inilah dia cost function, ya, cost functionnya. Biasa kita lambangkan dengan J, ya, dan kita bisa lihat J sama dengan 1/2M sigma, I sama dengan 1, teman-teman ya. Hanya kita buka ya, theta 0 plus theta 1 X I, ya. Oke, dikurangi YI. Saya coba hati-hati di sini. Jadi hanya ini saya buka dengan yang ini modelnya, ya teman-teman ya, di kayak gini. Oke, jadi cost function untuk kasus kita ini adalah di sini fungsi dari theta 0, theta 1. Nah ini fungsi. Jadi J adalah fungsi dari theta 0, theta 1, theta 0, theta 1-nya ini. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya, inilah yang disebut dengan cost function. Cost function-nya adalah ini, untuk regresi linear. Ya, ini juga biasa kita bilang sebagai, bahasa Inggrisnya, mean squared error. Mean itu rata-rata, ini kan di rata-rata ini. Biasanya duanya dibuang nggak apa-apa. Ya, kita pakai duanya di sini supaya nanti untuk kedepannya sih supaya lebih gampang nanti kita lihat. Square karena dipangkatin. Square itu kan pangkat. Error itu kan selisih. Ini prediksi kita, prediksi harga rumah kita. Sedangkan ini nilai harga rumah yang sebenarnya. Errornya kan, kesalahannya kan. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Cukup paham nggak? Ya. Masih oke. Cukup paham? Paham, Pak. Masih ke handle ya? Oke, terima kasih. Saya coba hati-hati banget di sini. Ya. Karena kalau nggak hati-hati nanti malah jadi bingung. Ya. Oke, jadi ini adalah cost function kita atau error function. Ya, ini yang error function. Oke. Ya, kita lihat lagi kembali ke slides. Jadi teman-teman lihat cost function-nya. Theta 0 sama theta 1x. Ya, bagaimana memilih theta 0 dan theta 1? Itu jadi pertanyaannya nih. Ini saya mau tulis baik-baik nih. Berapakah nilai, ini benar-benar sangat fundamental, ini sangat penting sekali. Theta 0 ya, dan theta 1, berapakah nilai theta 0 dan theta 1 ini? Oke. Supaya cost function bernilai sekecil mungkin. Ini dia pertanyaannya itu teman-teman. Berapakah nilai theta 0 dan theta 1
supaya ininya nih, fungsi ini, nilai ini sekecil mungkin. Kan kita mau errornya sekecil mungkin, ya kan? Kita mau errornya sekecil mungkin. Jadi jangan sampai kalau teman-teman bikin, misalnya contoh ya, kayak gini ya, datanya kayak gini. Datanya kayak gini, terus regresi linearnya kayak begini. Waduh, lihat nggak errornya yang ke satu ini gede, kecil, masih kecil errornya. Ini errornya gede, ini errornya gede. Nggak bagus ini, tetot ini. Tetot. Tapi kalau misalnya regresi linear kayak begini. Sorry, nyengsol. Aduh, sorry. Ini bagus, ini lebih kecil errornya. Wah, ini bagus. Nah, ini masih oke lah. Ya, teman-teman lihat bahwa kita pengen supaya errornya itu sekecil mungkin, supaya nanti benar-benar garisnya, model kitanya itu benar-benar dekat-dekat semua sama datanya. Jangan yang kayak begini, tetot ini, jauh, jauh, jauh. Ya, kira-kira kayak gitu, teman-teman. Berapakah nilai theta 0 dan theta 1 supaya cost function yang ini nih bernilai sekecil mungkin. Ya, oke. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Untuk itu, ya, untuk memilih theta 0 dan theta 1 supaya cost function sekecil mungkin, maka teman-teman, maaf nih, teman-teman, SMA-nya dari IPA atau IPS? Nanya dulu sebentar. Ya, dari SMA-nya dari IPA atau IPS? Saya IPA, Pak. IPA, oke. Saya juga, Pak. Ya. Kalau Joseph? Saya IPA. Oke, IPA semua ya. Jadi tahu ya kalau kayak begini ya. Misalnya kayak begini nih. Misalnya kayak begini ya. Tiga. Ini berapa? Ini berapa? Belum diajar ya? Oke. Belum bisa kayaknya. Kalau gitu gini aja deh. Diganti soalnya. Ganti soalnya ya sama saya ya. Ganti soalnya. Cuman satu. Ya. Berapa ini? 6 theta 0. Iya, betul. 6 theta 0. Turunan. Masih ingat. Jadi duanya turun. Jadi 3 kali 2, 6. Theta 0, duanya berkurang 1. Masih ingat nggak? Coba lagi ya. Coba lagi ya. J sama dengan misalnya 6 theta 0 pangkat setengah. Cobain dulu ya. Minus 3 theta 0 pangkat 1/3. DJ per D theta 0. Berapa ini?
berapa? 6 kali setengah, ya. Theta 0 setengah kurangi 1. Ya, dikurangi 3 kali 1/3 Theta 0 1/3 dikurangi 1. Ya, atau sama dengan 3 Theta 0 min setengah, ya, dikurangi coret ini jadi Theta 0 min 2/3. Ya, ini dia jawabannya. Oke gak? Turunan. Oke, Pak. Oke, ya, makasih ya. Ini memang agak kompleks, sorry ya. Agak pecahan-pecahan begini, bikin puyeng mungkin. Ya, tapi intinya sama. Ya. Nah, sekarang ini ada 2 ininya. Variabelnya ada 2, teman-teman. Ada 2 nih, teman-teman. Jadi contoh 3 Theta 0 kuadrat min 1 min Theta 1. Ya, kayak gini misalnya. Jadi ada 2 nih, teman-teman, ada 2 variabel, ada 2. Ya. Nah, ini yang disebut dengan turunan parsial. Jadi turunannya itu kayak gini bentuknya, kayak D begini, tapi agak bengkok begini, agak apa ya, kayak ini. Bukan bengkok, apa namanya itu? Saya nggak bisa sebutin, maaf ya. Nggak tahu apa ini, soalnya bentuknya do, disebut sih bacanya do. Kalau ini kan D ya, D. Ini do. Nah, teman-teman bisa lihat ini sama dengan yang ada Theta 0-nya nih. Ini 6 Theta 0. Ini ada Theta 0-nya nggak? Nggak ada. Jadi dia kayak konstanta. Ya, ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 0. Ya, atau nggak usah kita tulis. Ya, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi bisa dituruninnya ke Theta 0. Nah, kalau ini dituruninya ke Theta 1, ya teman-teman ya, kalau diturunnya terhadap Theta 1, maka ini ada Theta 1 nggak? Nggak ada. Nah, jadi ini 0. Minus, ini ada Theta 1 nggak? Ada. Min 1. Ya. Atau sama dengan, ya, sama dengan min 1 ya. Ya, paham nggak teman-teman? Turunan parsial ini disebutnya. Turunan parsial. Parsial itu sebagian. Ya, karena ada sebagian ini, sebagian ini. Ya, sebagian Theta 0 ada 2, sebagian Theta 1. Ya, turunan parsial ya. Ini paham nggak nih, teman-teman? Masih ke handle? Masih kepegang? Masih, Pak. Masih, oke. Lumayan, Pak. Lumayan, ya, makasih, Justis. Ya. Jadi ini turunan parsial, ya, agak beda sama yang waktu teman-teman dapat di SMA mah mungkin cuma satu variabel. Cuma satu variabel, X. Fx sama dengan X. Ya, sedangkan di sini ada 2. Nggak cuma X. Nggak cuma satu, tapi ada 2. Ya, oke. Oke, ya. Kita akan masuk ke algoritma optimasi. Ya, teman-teman ya, jadi udah tahu datanya. Saya ulangi ya. Udah tahu cost function-nya? Udah tadi. Ini. Udah tahu modelnya? Modelnya sederhana banget. Theta 0 plus Theta 1. Nah, bawa algoritma optimasi. Algoritma optimasi ini untuk apa? Ya, ini teman-teman. Algoritma optimasi itu untuk mencari, catat baik-baik ya. Di sini ya. Algoritma
optimasi itu untuk mencari apa? Mencari theta 0 dan apa? Dan theta 1. Supaya ya teman-teman ya, supaya cost fungsinya bernilai sekecil mungkin. Oke. Jadi algoritma optimasinya ini untuk mencari theta 0 dan theta 1 supaya cost fungsinya bernilai sekecil mungkin. Algoritma optimasinya yang akan kita pakai adalah yang paling sederhana tapi powerful, adalah gradient descent. Ya. Ini gradient descent. Gradient itu kemiringan. Ya, jadi intinya kayak gini sih teman-teman. Jadi ini kan J theta 0, theta 1 ya. Kalau kita gambarkan itu kayak gini. Ya, misalnya theta 0. Ini misalnya theta 1. Kira-kira gambarnya itu kayak gini nih. Kayak mangkok. Kayak mangkok. Ya, rasanya ada sebentar di slide-nya ada. Nah, kayak gini. Kayak mangkok gitu. Ya, jadi ini J-nya nih. Ini theta 0, ini theta 1. Ini fungsi J-nya nih, sumbu Z-nya ya, ini Z ya. Z-nya itu theta 0 kayak gini bentuknya. Theta 0, ini theta 1. Kira-kira kayak gini. Mangkok. Ya. Algoritmanya itu kayak begini teman-teman. Mana? Bentar. Algoritmanya itu wah nggak ada kayak begini. Kita bisa mulai misalnya dari sini. Ya, algoritmanya kayak gini. Kita pilih satu titik. Titiknya ini misalnya theta 0, theta 1. Itu ya, ini titik kita nih. Titiknya di sini. Ya. Terus udah gitu nanti algoritmanya itu dia mengupdate nilai theta 0 sama theta 1. Jadi dia itu kayak berjalan, nanti dia ke sini. Nanti dia kayak ke sini. Sampai kemana? Sampai ke sini. Ini adalah terkecil. Error yang terkecil ini. Jadi error yang terkecil itu di sini nih. Mana tadi? Di sini, di ujung kayak mangkok di yang paling dalam gitu ya, yang paling dalam. Ini error yang paling kecil teman-teman. Error yang paling tinggi di mana? Error yang paling tinggi ya kalau di dekat-dekat ujung sini ya. Di dekat-dekat pinggiran mangkoknya nih. Ini kan paling tinggi nih errornya. Errornya gede ini. Tapi kalau yang sini, ini kan errornya berarti kecil ini. Ya, jadi algoritma gradient descent itu dia kayak ngupdate si theta 0 theta 1-nya, diupdate terus sampai ke
di sini. Nah, kalau udah di sini algoritmanya stop. Dari sini kita dapat yang kita inginkan. Theta 0, theta 1 yang bikin cost function paling kecil. Bikin nilai cost function paling kecil. Paham nggak nih teman-teman? Algoritmanya kayak gitu. Paham nggak? Algoritmanya kayak gitu. Ya. Masih ke handle nggak? Masih kepegang? Atau enggak, teman-teman? Masih Pak, cuman Masih. lebih bingung di apa ya? Nanti pakai theta 0, theta 1 yang mana, theta ini yang mana? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi pertama theta 0, theta 1-nya kita pilih secara acak. Secara random. Ya, dipilih secara random pertamanya. Terus nanti update. Tadinya random ya, terus diupdate jadi ke sini, diupdate jadi ke sini, diupdate jadi ke sini, diupdate jadi ke sini, diupdate jadi ke sini. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, saya kasih lihat ya. Ini ada contoh nih. Lebih bagus kalau nonton videonya sih ya, tapi saya akan coba lihat. Pertama misalnya kayak gini, theta 0, theta 1-nya, ini di sini. Theta 0-nya itu 800. Ya. Theta 1-nya itu minus 1,015 misalnya. Oke. Kita mau menuju ke sini. Ya, jadi ini mangkoknya nih. Mangkoknya ini disebutnya kontur. Mudah-mudahan teman-teman ada yang pernah ini nggak nih? Pencinta alam. Ada yang namanya kontur, peta kontur. Nah, kayak gini nih peta kontur. Peta kontur. Gitu ya. Peta kontur. Jadi ini kontur yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Ini kontur yang kedua nih. Ya, yang kedua. Nanti peta. Ini kontur. Yang kira yang inilah. Dan yang terakhir kontur. Kontur yang paling luar ya. Kebayang nggak itu kontur-konturan saya ngomong? Kebayang? Agak susah soalnya. Kebayangnya. Sama mangkok. Kebayang ya? Oke. Ya, mudah-mudahan kebayang. Kalau nggak kebayang kita ngobrol aja, kita cuma bertiga. Ya, tenang aja, santai aja. Ya. Kalau nggak kebayang. Oke. Kontur-konturan. Ya, oke. Kita mulai di sini. Terus diupdate. Pak. Pindah kan? Sini. Tadinya di sini nih. Pak. Pindah ke sini. Jadinya theta 0-nya 360, theta 1-nya 0. Gambarnya kayak gini. Udah bagus belum? Belum, karena belum mencapai ini. Belum mencapai nilai yang paling bikin cost function-nya paling kecil. Belum. Lagi. Pak. Di sini. Ya, theta 0 500 ya 0,0 sekian lah. Pak. Udah teman-teman. Paling bagus. Ya, errornya ini paling kecil.
Oke nggak teman-teman? Masih ke handle nggak? Kepegang? Masih kepegang? Atau enggak? Berarti Pak yang kita baru pelajari itu itu tuh masih yang pilih H0 anak H1 yang random ya? Ini random, pertamanya random nih. Oh, Random. Terus udah gitu nanti ada algoritmanya nanti kita lihat algoritmanya seperti apa. Diupdate. Pak. Gitu. Terus pak lagi. Pak. Nah, gitu. hmm. Nah, pertanyaan dari Yosef tadi gimana cara yang dari random menjadi update-nya gimana gitu ya Yosef ya? Iya Pak. Oke, itu update-nya. Ya, itu kita masuk ke gradient descent. Ya, update-nya kayak gini teman-teman. Very simple. Very simple. Pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana cara update ya theta 0 oke dan theta 1? Bagaimana cara update-nya? Gitu kan pertanyaannya ya. Bagaimana cara update theta 0 dan theta 1? Ya algoritmanya kayak begini teman-teman. Theta 0 sama dengan ya theta 0 dikurangi ada yang namanya alfa do J per do theta 0. Ini nanti saya jelaskan. Ini alfa apa? Alfa ini alfa ini adalah learning rate atau tingkat belajar ya kayak gini nih ya. Terus theta 1 ya theta 1 diupdate dikurangi alfa lagi, alfanya sama ini do J per do theta 1. Nah, inilah yang disebut dengan algoritma gradient descent. Ya, ini algoritma optimasinya teman-teman. Ya, teman-teman ini algoritma optimasinya nih. Algoritma optimasi yang kita tadi sebut optimasi. Yang tadi kita sebut di atas, teman-teman masih ingat ya? Tadi kan ada empat komponen nih. Nah, ini nih. Ada algoritma optimasi. Inilah yang kita pakai adalah gradient descent. Ini. Kayak begini update-nya. Oke? Ya. Kita lanjutkan ya. Kecuali ada pertanyaan. Kita lanjutkan nanti mudah-mudahan bisa sampai coding. Ya. Sampai codingnya. Tenang, kita pelan-pelan tapi pasti. Mungkin saya mau bahas tentang learning rate ini. Learning rate atau tingkat belajar. Learning rate atau tingkat belajar ya.
Jadi gini, teman-teman. Saya gambar sendiri ya, supaya teman-teman. Ini kan kayak gini ya, pakai satu dimensi aja ya teman-teman ya, satu dimensi ya. Misalnya ini J ya. J-nya itu misalnya cuma theta 1 doang ya, satu dimensi ya. Soalnya kalau pakai dua dimensi agak repot ya, kayak gini ya, dua dimensi ya. Theta 0 ada theta 1. Anggap aja satu dimensi ya. Anggap aja satu dimensi, jadi cuma theta 1 doang. Gambarnya kayak gini teman-teman. Mangkok. Ya kalau dua dimensi itu mangkok, tapi kalau misalnya satu dimensi kayak gini ya. Oke. Jadi tadi lihat kan teman-teman, kita mulai dari sini ya, randomnya misalkan dari sini atau dari sini ya. Dari sini misalkan. Dari sini ya, misalkan ya, teman-teman ya. Nah, alfanya itu kecil. Kalau alfanya itu kecil, ya teman-teman ya, dia itu gininya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Jadi kayak langkah bayi gitu. Kayak baby step. Langkah bayi. Sedikit-sedikit, tapi memang ke sini. Kan ini tujuan akhir. Tujuan akhirnya kan mau ke sini ya. Ini errornya paling kecil ya. Errornya paling kecil ya. Paling kecil nih. Paling kecil nih. Ya. Error paling kecil. Tapi kalau misal alfanya itu besar, alfanya itu besar. Ya, teman-teman. Alfanya besar. Dia bisa kayak gini. Itu set. Itu set, jadi malah nggak ketemu, nggak menuju ke sini. Menuju ke sini, tapi malah jadi nggak ketemu lembahnya yang paling dalam. Ini kita kan mau ke sini. Kalau alfa terlalu besar itu bisa malahan jadi nggak ketemu, jadi malah ke atas lagi. Ya itu bahayanya sih. Bahayanya. Jadi kita harus bijaksana ini, menentukan alfa ini. Menentukan alfa ini. Harus bijaksana menentukan alfa. Kalau terlalu kecil itu kayak langkah bayi, dikit-dikit lama. Jadi butuh waktu lama ini untuk mencapai bintang ini ya. Untuk mencapai bintang ini agak perlu waktu lama kalau baby step. Tapi kalau kebesaran itu dia malahan kita inginkan ini kan mau ke sini kan. Ini kan theta 1 yang kita inginkan kan. Aduh, maaf. Theta 1 yang kita inginkan. Ya. Oke nggak teman-teman? Jadi ini yang menjelaskan tentang alfa ya. Oke nggak? Masih ke handle nggak? Ya. Masih kepegang? Atau tidak? Masih, Pak. Masih. Oke, terima kasih. Masih ya. Masih ya. Jadi penjelasan yang ini. Penjelasan yang ini. Sekarang saya mau penjelasan yang ini. Aduh. Sinking terus Penjelasan yang ini. Internetnya kenapa? Aduh. Tahu ini kayaknya saya terlalu banyak itu buka-bukanya. Mudah-mudahan
Oke, saya akan bahas Doge. Noviana dan Justis gimana? Ada komen? Noviana dan Justis? Kumaha, Damang? Noviana dan Justis, kumaha, Damang? Ada yang mau komen? Belum dari saya. Maaf nih, Justis orang mana? Orang Sunda? Bukan, Pak. Dari mana? Batam. Oh, Batam. Oh iya. Sorry. Batam. Oke. Ini saya hanya nulis ini aja yang tadi. Ya, cost function. Dan kita mau do J per do theta no. Ya. Oke, yuk kita lihat mathnya nih, matematikanya nih. Ini kalau saya di kelas kan ada teman-teman yang dari IPS tuh, dia nggak belajar kalkulus mungkin ya, dia nggak tahu kalkulus ya, maksudnya turunan. Kita akan coba lihat ya, sama-sama ya. Ini duanya turun nih, sini kan, yaitu per 2M kali 2. Duanya turun, ini sigmanya tetap. Sigmanya tetap nih teman-teman. Pangkatnya jadi 1. Oke. Kemudian turunan dalamnya. Ya, theta 0 kan. Theta 0 diturunin ya jadi 1 ya. Ujungnya kali 1. Ya, jadi kira-kira intinya adalah, jadinya adalah ini. Ceret. Jadinya adalah 1 per M sigma I sama dengan 1. Theta 0 plus theta 1 XI ya, udah inilah do J per do theta 0 kayak gini ya, cukup jelas. Pak, kalau yang di turunan parsial tadi, kenapa 2 dari pangkat 2-nya di luar sigma, enggak di dalam sigma? Oh, ya, bagus pertanyaannya. Betulnya di sini ya. Iya, sir. Bagus. Nanti bisa dikeluarin sih, Yosep. Ya, Yosep ya. Yosep bingung kayaknya pakai sigma-sigmaan ya. Belum biasa, Pak. Ya, nggak apa-apa, saya. Iya, terima kasih. Saya pakai 3 data aja ya. Pakai 3 data aja ya. Mungkin ini sigma ini memang barang baru ini buat kita semua ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak gini nih, teman-teman. Ya. 1 per 2M. Ya. Theta 0 plus theta 1 X1 dikurangi Y1 kuadrat. Ya. Tambah theta 0. Ini teman-teman supaya nanti selesai dari Maranatha jadi machine learning engineer ya, mudah-mudahan ya. Bisa ngerti-ngerti yang kayak begini ya. Jadi nggak cuma pakai library doang ya, tapi tahu juga nih. Mudah-mudahan ya.
Saya cuma 3 data aja. Mudah-mudahan 3 data. Bentar ya. Tulisannya kok jadi jelek. Nggak apa-apa ya, masih kebaca ya. Ya. Kayak gini ya, 3 data ya, Sep ya. 3 data ya, Sep ya. Ya, Pak. Kalau di sini kan sampai M ya. M-nya bisa 100. Nah, kita cuma 3 data aja supaya kelihatan ininya. Yang saya maksud. 3 data ya. Turunan kadar theta 0. Ya, ini saya tulis ke bawah deh. Do J per do theta 0 sama dengan 1/2M kurung buka. Oke. Duanya ya, turun ya. 2 theta 0 tambah theta 1 X1 dikurangi Y1. Pangkatnya jadi 1 ya, Sep ya. Ya, Pak. Udah gitu turunan dalamnya. Theta 0 diturunin dalamnya 1. Ya, masih ingat ya? Turunan dalam atau nggak jelas? Saya ngomong turunan dalam. Atau udah jelas? Ya, Pak. Udah, Pak. Oh, udah, oke. Ini saya nggak usah tulis ya. Tambah, bagus, Yosep ya. Ini juga sama nih, 2 theta 0 tambah theta 1 dikurangi Y. Pangkatnya 1. Turunan dalamnya 1 juga ya. Tambah 2 kali theta 0 tambah theta 1 X3 dikurangi Y. Oke, sampai sini oke nggak nih? Oke, Pak. Oke. Ini ada 2, ini ada 2, ini ada 2. Jadi duanya saya bisa tarik keluar, setuju ya? Ya. 1/2M kali 2. Baru nih. Ya. Gitu. Oke, Sep. Kemudian cepret. Ada sound effect ya saya ngomong ya. Cepret apaan lagi? 1/M. Ya. Sigma, saya pakai sigma lagi ya. Theta 0 tambah theta 1 X I dikurangi Y. Ya. I-nya dari 1 misalnya sampai 3 tadi ya. Cuma 3 data. Kayak gitu, Sep. Oke, makasih, Pak. Sama-sama. Ya, kalau ada yang kurang jelas, saya akan coba pakai sedikit datanya. Ya, ini datanya tadi cuma 3, jadi kelihatan banget ininya apa? Transparan banget. Kalau pakai datanya itu pakai M, aduh nggak kebayang. Ya. Oke, itu dia. Jadi ini. Jadi kalau teman-teman lihat, mana tadi? Yang ininya nih. Yang ini bisa kita ganti nih. Ya. Ini bisa kita ganti nih.
Jadi apa? Jadi tadi. Jadi agak ribet ya. 1/M sigma, ya saya tulis gini aja ya. HXI ya dikurangi Y. Ya, I dari 1 sampai M. Kira-kira kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi bisa kita hitung sekarang. Ya, bisa kita hitung sekarang. Oke. Selanjutnya yang ini terakhir. Ya, terakhir yang ini nih. Oke, mirip banget. Mirip banget ya, pakai 3 variabel juga ya. Kita pakai 3 variabel juga seperti yang ini. Ya, mirip banget. Do J per do theta 1 sama dengan 1/2M. Oke. Yuk. Sama ya. Ini diturunin. Ya, sama ya. Pertamanya sama ya. 2 theta 0 plus theta 1 X I dikurangi YI. Turunan dalamnya, ini kok I, sorry, ini 1 nih. Ini 1 ya. Turunan dalamnya berapa? Theta 1 berarti ada X1. Paham nggak ini? Masih ke handle nggak? Masih, Pak. Masih, ya. Tambah theta 0 tambah theta 1 X2 kurangi Y2. Turunan dalamnya, ini turunan terhadap X, terhadap theta 1 jadi X2 di sini. X2. Yang terakhir 2 theta 0 plus theta 1 X3. X3 kurangi Y3. Turunan dalamnya, turunan terhadap theta 1 berarti ini X3. Ya, sorry ini tanda kurungnya gini. Sampai sini oke nggak nih? Oke, Pak. 1/2M, iya, kasih. Hah? Cukup jelas? Cukup, Pak. Iya. Makasih ya. Jadi nanti nih coret, nah kalau di sininya jadi sigma nih. Sigma I sama dengan 1 sampai 3 ya. Theta 0, theta 1 XI dikurangi X I. Nah kayak gini teman-teman. Ini jadi nggak ada nih, hapus ini. Nah ini
Kira-kira kayak gini. Paham nggak nih? Ini kalau datanya banyak, ininya M. Ya, udah cukup kali ya. Udah cukup, kita akan coba implement programnya nih. Cukup dah matematikanya. Jadi ini saya akan hapus ini. Saya akan hapus. Matematikanya cukup Pak ya. Ini saya bisa tuliskan min PM. Aduh, sinking lagi Tolong Tuhan. Koneksi di rumahku ini ternyata yang baik. Ya, bedanya ada ininya, ada XI-nya. Ya, ada X-nya. X pada yang ke I tergantung. Kalau di sini kan nggak ada, cuman H. Ini saya rapihkan supaya tidak bingung. Ya. Jadi kalau yang theta 0 itu hanya penjumlahan dari H, prediksi kita dikurangi nilai sebenarnya, dijumlahkan bagi dengan M, jadi rata-rata error. Ya, rata-rata error yang nggak dikuadratin. Kalau yang theta 1 itu adalah prediksi kita dikurangi nilai sebenarnya, dikalikan X-nya, ya, terus dijumlahkan, terus dibagi M. Ya, teman-teman ya. Udah siap. Teman-teman udah siap memprogram maksud saya. Jadi teman-teman lihat udah apa ya? Ini semua udah keisi. Maksudnya mana tadi? Semuanya udah keisi. Datasetnya ada, cost function-nya sudah ada, modelnya sudah ada, algoritma optimasinya sudah ada. Ya, kita akan memprogram, teman-teman. Kita akan memprogram. Saya sudah membagikan exercise 1, masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Saya akan coba ini memandu programnya, cara bikin programnya ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman.
gitu. Teman-teman, saya share screen sebentar. Di GitHub. Masih ada waktu sebentar lagi. Ini teman-teman, ada ini ya, di WAG kita, ada ini. Exercise 1, ya, exercise 1 teman-teman. Teman-teman bisa cloning, ada cara installnya juga di sini. Teman-teman lihat requirements-nya ini. Ya, tapi kalau kita pakai Anaconda, rasanya sudah ada semua ini ya. Tinggal kita ikutin aja perintah yang di sini. Ikutin aja semua perintah yang di sini. Ya, kalau ada kesulitan, hubungi kita diskusi ya. Tanyakan aja ke saya. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ini yang pernah saya bagikan ke teman-teman. Programming exercise 1 linear regression. Di sini kita pakainya Octave atau MATLAB ya, tapi kita nanti akan pakai Python. Ya, jangan khawatir. Ininya sih sama sih, mirip-mirip ya. Jadi saya hanya pengen kasih tahu aja ininya. Apa? Caranya ya. Caranya teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini. Ya, ini kalau dijalankan, shift enter untuk menjalankan. Teman-teman pernah pakai Jupyter notebook? Ini namanya Jupyter notebook. Pernah pakai nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah, Pak. Ya, kasih. Ya. Jadi teman-teman lihat, simple Python and NumPy function. The first part of the assignment give you practice with Python and NumPy. Okay. Define to return a 5 by 5 identity matrix. Ya, silakan teman-teman, kita akan modify ini. Kita akan modify silakan modify np titik I 5. Ya. Kemudian kita panggil fungsinya. Hasil fungsinya itu menghasilkan matriks 5 kali 5 5 by 5 matriks identitas. Matriks identitas itu kita coba, benar kan? Benar ya? Ya, jadi perintah np.i5 ini menghasilkan matriks identitas. Menghasilkan matriks identitas. Oke? Ya. Ya, ini nggak usah lah. Ya, nggak usah. Ini kalau teman-teman mau dinilai ya teman-teman, tapi harus ikutan yang tadi, harus ikutan yang Coursera tadi. Yang Coursera ini, yang tadi.
Ya, harus ikutan yang tadi, teman-teman. Ya, jadi ini nggak usah lah. Oke, nggak usah. Balik lagi. Balik lagi. Ya, ini nggak usah. Next. Linear regression. Kelihatan nggak tulisanku? Cek besar ya. Now you will implement linear regression with one variable to predict profits for a food truck. Jadi kita mau memprediksi keuntungan dari mobil food truck. Teman-teman tahu ya food truck ya? Ada kayaknya di kota teman-teman mah. Kayak gini nih. Food truck. Internet, nah kayak gini lah. Nah kayak gini. Food truck. Nih kayak gini. Ada mungkin di Batam atau di Riau. Ya, ada mungkin. Kayak gini-gini. Food truck. Nah, kita mau memprediksi. Kita mau memprediksi penjualan, mana tadi? Penjualan dari food truck. Ini data kita nih. Data kita, teman-teman lihat datanya itu kayak begini sih, saya kasih lihat aja ya. Kasih lihat ada di apa? Ada di bash. Ada di sini nih. Evans pakai Vim aja. Vim satu data satu. Datanya kayak gini teman-teman. Ada X, ini X-nya nih 6,1101. Ini X-nya. Ada Y-nya 17,592. Nah, ini adalah X-nya itu adalah apa? Populasi penduduk. Ya, harusnya 600 ribuan sih. 600 ribu gitu ya. Populasi penduduk kota kecil ya. 600 ribu. 611 ribu ya. Ini prediksi keuntungannya nih. 17. Ya, dikalikan 10.000, jadi 170.000 lah. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Ini semua ada sebanyak show number ya, kalau nggak salah. Oh bukan lupa aku Vim. Set number. Oke. Nah, datanya itu ada 97. Ada 97 data. Oke, berarti dari 97 kota ini. Ya, ada 97 daerah atau kota. Oke, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau kita jalankan data kita itu hanya ini aja nih, NP load data. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini mah udah dibikinin oleh Coursera-nya. Ya, jadi ini ambil. Jadi kalau teman-teman lihat, guys, jangan dibikin komen. Bikin code dong. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini datanya itu kayak gini, oke? Ini. Datanya itu buat teman-teman lihat. Ya ini saya suka kayak begini ya teman-teman, supaya tidak memusingkan. Saya biasa supaya kalau mau nyoba-nyoba di sini aja. Ya, jadi kalau teman-teman lihat data dari baris ke berapa? Baris ke 1 sampai ke 3 gitu ya. Kayak gini. Baris 1 sampai 2, so. Ya. Jadi ini kolomnya semua kita ambil.
kolomnya kita ambil. Sedangkan ini baris. Barisnya cuma baris 1 sampai 2. 3 kurangi 1 di sini ya. Kayak gitu teman-teman. Ya. Udah gitu kita ambil Y-nya itu kolom ke 0, kita ambil kolom yang ke 0 itu jadi X. Dan kita ambil kolom yang ke 1 itu jadi Y. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat X-nya itu kayak gini. X-nya kita tulis sampai 10 aja misalnya. Nah, kayak gini. X-nya nih, X1, X2, X3, X4. Sedangkan ini Y. Misalnya sampai 10 juga ya. Ini Y. Oke. Kemudian M. Udah waktu ya. Bentar kita akhiri ya. M-nya semua datanya ada 97. Ya, karena nggak cukup waktunya, jadi nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa coba implement. Ya. Kalau kesulitan kita diskusi. Ya teman-teman ya, ini ada contekannya sih di sini. Teman-teman bisa cobain contekannya untuk memplot sumbu X populasi, ini sumbu Y profit ya teman-teman ya. Ya waktunya sudah habis. Terima kasih nih, saya akan boleh open video bentar aja ya. Open video ya. Foto dulu maksudnya. Oke, makasih. Makasih. Ya. Makasih teman-teman. Saya 1, 2, cheese. Sip. Udah. Sip, udah. Kita akan akhiri kuliah kita. Mari kita sama-sama berdoa ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang 1,5 jam ini. Semoga kita dapat mempelajari hal yang bermanfaat bagi kami untuk persiapan kami kompetisi Satria Data 2021. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga semuanya berjalan dengan baik, terutama teman-teman sehat dan juga koneksi jaringan. Tolong Tuhan jagai mahasiswi di sini sehingga semuanya sehat. Noviana, Justis dan Yosep semuanya sehat beserta keluarganya masing-masing. Sebentar kami akan berpisah. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini demi nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman. Makasih ya. Makasih Pak. Yuk, udah. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Yuk.